Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Materi ke-6 berjudul Teori Perkembangan Moral. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Saya sebagai moderator, nama saya Arindia Lestari dengan NIM 218000209. Ada Livia Indartania dengan NIM 218000076. Tiara Sakina 218000197. Dan yang terakhir ada Nike Musdalifa dengan NIM 218000061. Next. Ada materi yang pertama ada teori perkembangan moral dan yang kedua ada teori perkembangan moral Erikson. Next. 1. Teori perkembangan moral. Kata moral berasal dari bahasa Latin yaitu mos, artinya kebiasaan. Moral dapat diartikan ajaran kesusilaan. Moralitas berarti hal mengenai kesusilaan. Perkembangan moral berkaitan dengan aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh orang dalam berinteraksi dengan orang lain. Para pakar perkembangan anak mempelajari tentang bagaimana anak-anak berpikir, berperilaku, dan menyadari tentang aturan-aturan tersebut. Teori perkembangan biasa. Heteronomous morality usia 4-7 tahun dan autonomous morality usia 9-12 tahun. Heteronomous morality. Pada tahap anak-anak menghormati ketentuan-ketentuan, suatu permainan sebagai sesuatu yang bersifat suci dan tidak dapat diubah karena berasal dari otoritas yang dihormatinya. Mereka bersikeras bahwa aturan harus selalu sama dan tidak boleh diubah. Anak-anak pada masa ini yakin dengan keadilan imanen, yaitu konsep bahwa jika aturan dilanggar, maka akan memperoleh hukuman. Mereka percaya bahwa pelanggaran diasosiasikan secara otomatis dengan hukuman, dan setiap pelanggaran akan dihukum menurut tingkat kesalahan yang dilakukan seseorang anak dengan mengabaikan apakah kesalahan itu disengaja atau kebetulan. Autonomous morality. Pada tahap ini, anak mulai sadar bahwa aturan-aturan dan hukum merupakan ciptaan manusia dan dalam menerapkan suatu hukuman atas suatu tindakan harus mempertimbangkan maksud, pelaku, serta akibat-akibatnya. Mereka memandang perlu melakukan modifikasi aturan-aturan untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Menurut Piaget, dalam Santrok 2008, 118, perkembangan moral terutama berlangsung melalui hukum timbal balik dengan rekan seusia. Pada kelompok teman sebaya yang sesuai anggotanya punya status yang setara, aturan akan dinegosiasikan, masalah akan dibahas kemudian diselesaikan. Teori perkembangan Kohlberg. Yang pertama terbagi menjadi 3. Yang pertama, prekonvensional, ada 2, yaitu orientasi hukuman dan ketaatan. Yang kedua ada individualisme dan tujuan. Teori yang kedua yaitu konvensional, ya, terbagi menjadi 2. Yang pertama ada norma-norma interpersonal, yang kedua ada orientasi pada perintah dan hukum. Teori yang ketiga ada postkonvensional, terbagi menjadi 2, yaitu orientasi kontrak sosial legalistik, dan yang kedua prinsip-prinsip etis universal. Prekonvensional. Pada level ini, anak tidak menunjukkan internalisasi nilai-nilai moral atau aturan yang dikontrol oleh orang lain, dalam artian eksternal. Dan tingkah laku yang baik akan mendapatkan hadiah, dan tingkah laku yang buruk akan mendapatkan hukuman. Tahap yang pertama yaitu orientasi hukuman dan ketaatan. Pada tahapan ini, anak melakukan perilaku yang baik, bukan karena kesadaran, namun karena konsekuensi tertentu bila mereka melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Tahap yang kedua yaitu individualisme dan tujuan. Pada tahapan ini, pandangan terhadap perbuatan yang benar merupakan perbuatan yang secara instrumental memuaskan kebutuhannya, dirinya, dan kadang kebutuhan orang lain. Dari Anur Rahman 2014 nomor 62.
Selanjutnya ada konvensional. Pada tahapan ini, sangat ditekankan usaha anak untuk memperoleh, mendukung, dan mengakui keabsahan tertib sosial, serta usaha aktif untuk menjalin hubungan positif antara diri dengan orang lain maupun dengan kelompok yang ada di sekitarnya. Tahap yang ketiga yaitu norma-norma interpersonal. Pada tahapan ini, perilaku yang baik diartikan sebagai perilaku yang menyenangkan atau yang dapat membantu orang lain dan yang disetujui oleh mereka. Dan ada tingkat keempat yaitu orientasi pada perintah dan hukum. Pada tahapan ini, tindakan seseorang lebih banyak berorientasi pada otoritas, aturan-aturan yang pasti, dan pemeliharaan tata aturan sosial dari Anur Rahman tahun 2014 nomor 63. Dan yang terakhir ada post konvensional. Pada level ini, moralitas telah sepenuhnya diinternalisasikan dan tidak didasarkan pada standar eksternal dari Santork 2008 nomor 119. Seseorang yang mengetahui aturan-aturan alternatif, mengeksplorasi pilihan, kemudian memutuskan sendiri kode moral yang terbaik bagi dirinya. Tahap kelima, orientasi kontrak sosial legalistik. Pada tahapan ini merupakan tahapan kematangan moral yang cukup tinggi. Seseorang sudah mempunyai kesadaran yang cukup tinggi akan adanya perbedaan individu yang berkaitan dengan nilai-nilai. Tahap yang keenam yaitu prinsip-prinsip etis universal. Seseorang yang telah mengembangkan sesuatu standar moral yang didasarkan oleh hak-hak manusia universal. Apabila seseorang itu menghadapi konflik antara hukum dan suara hati, seseorang akan mengikuti suara hati. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Nike. Untuk yang selanjutnya ada teori perkembangan moral Erikson. Yang pertama ada percaya versus tidak percaya. Bayi pada tahun pertama, percaya dalam hal ini diartikan sebuah kesesuaian antara kebutuhan bayi dengan lingkungan sekitarnya. Perkembangan kepercayaan membutuhkan pengasuhan yang hangat. Hasil positifnya adalah berkurangnya ketakutan sampai pada titik minimal dan rasa aman. Ketidakpercayaan akan tumbuh jika bayi diperlakukan terlalu negatif atau diabaikan. Dari Santork 2008 nomor 87. Yang kedua ada otonomi versus malu dan ragu. Masa bayi pada tahun kedua. Setelah mempercayai pengasuhnya, bayi mulai menemukan bahwa tindakannya adalah tindakannya sendiri. Mereka menegaskan independensi dan menyadari kehendaknya sendiri. Jika bayi dibatasi terlalu banyak, mereka rasa malu dan ragu akan berkembang. Inisiatif versus rasa bersalah. Kanak-kanak awal prasekolah pada umur 3-5 tahun. Saat anak merasakan dunia sosial yang lebih luas, mereka mendapat lebih banyak tantangan ketimbang saat bayi. Untuk mengatasi tantangan ini, mereka harus aktif dan tindakannya mempunyai tujuan. Dalam tahap ini, orang dewasa berharap anak menjadi lebih bertanggung jawab dan menyuruh anak mengemban beberapa tanggung jawab untuk menjaga tubuh dan milik mereka. Memunculkan rasa tanggung jawab membutuhkan inisiatif. Upaya versus inferioritas. Kanak-kanak pertengahan dan akhir SD umur 6 sampai dengan puber. Anak mulai mampu menggunakan cara berpikir deduktif dan memiliki kemampuan untuk mau belajar mematuhi peraturan. Inisiatif anak membuat mereka berhubungan dengan banyak pengalaman baru. Saat mereka masuk sekolah dasar, mereka menggunakan energinya untuk menguasai pengetahuan dan keterampilan intelektual. Masa kanak-kanak akhir adalah masa di mana anak paling bersemangat untuk belajar saat imajinasi mereka berkembang. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Tiara. Yang selanjutnya yaitu identitas versus kebingungan. Remaja umur 10-20 tahun. Remaja berusaha untuk mencari tahu jati dirinya, apa makna dirinya, dan kemana mereka akan menuju. Mereka berhadapan dengan banyak peran baru dan status dewasa. Remaja perlu diberi kesempatan untuk mengeksplorasi berbagai cara
untuk memahami identitas dirinya. Apabila remaja tidak cukup mengeksplorasi peran yang berbeda dan tidak merancang jalan ke masa depan yang positif, mereka merasakan kebingungan. Yang selanjutnya, intimasi versus isolasi. Dewasa awal pada usia 20-an sampai 30-an. Erikson melihat intimasi berbagai kemampuan seseorang untuk berperilaku dan bergaul secara baik dengan orang lain. Tali persahabatan mulai dikembangkan dengan kuat. Isolasi merupakan kebalikan dari intimasi. Seseorang tidak mampu berlaku baik dan bergaul dengan orang lain. Dari Aunur Rahman 2014 nomor 68. Dampak negatif pada tahap ini adalah orang bisa gagal membangun hubungan dekat dengan pacar atau kawannya dan terisolasi secara sosial. Yang selanjutnya, generatif versus stagnasi. Dewasa pertengahan, usia 40-an dan 50-an. Seseorang memasuki gerbang perkawinan, kemudian membina keluarga baru, dan memulai suatu karir. Konflik berikut yang akan dihadapi seseorang berkisar pada masalah pertumbuhan. Generativitas berarti mentransmisikan sesuatu yang positif kepada generasi selanjutnya. Ini bisa berkaitan dengan peran seperti parenting dan pengajaran. Melalui peran itu, orang dewasa membantu generasi selanjutnya untuk mengembangkan hidup yang berguna. Integritas versus putus asa. Dewasa awal usia 20-an dan 30-an. Orang tua merenungi kembali hidupnya, memikirkan apa-apa yang telah mereka lakukan. Jika evaluasi retrospektif ini positif, mereka akan mengembangkan rasa integritas. Seseorang dikatakan telah memiliki integritas jika ia telah mampu menyikapi kehidupannya sebagai suatu kenyataan yang sangat berguna. Dari Aunur Rahman, tahun 2014, nomor 69. Demikian diskusi dari kelompok kami. Saya selaku moderator mewakili anggota kelompok saya memohon maaf atas segala kesalahan. Semoga diskusi hari ini menjadi menambah ilmu pengetahuan kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.